Tuhan, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat dimanapun kita berada, Bapak Ibu dan saudaraku berada, dan dimanapun KPW Bapak Ibu berada, saya mengucapkan puji Tuhan, puji syukur, haleluya. Sebab hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Rekat. Rekat adalah renungan singkat. Belajar firman Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, membuat kita semakin dekat, akrab, erat, hangat dengan dalam kepentingan Tuhan Yesus Kristus, dan membuat kita belajar firman Tuhan mengerti pikiran dan hati Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dalam kehidupan kita bersama dimanapun kita berada dengan siapapun, kita boleh menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi siapapun, dan hidup kita diperkenan oleh Dia oleh karena kita hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mohon Engkau memimpin kami, membuat kami mengerti apa yang sedang kami pelajari pada saat ini. Menolong kami untuk mengerti kehendak dan maksud-Mu supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memuji dan meninggikan Engkau. Bagi yang sedang sakit, Tuhan menjamah. Bagi yang sedang lelah, Tuhan memberikan kebugaran. Bagi yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan memberikan kebijaksanaan. Sehingga pada hari ini, saat ini, mereka bisa fokus belajar firman Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekat hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak zaman dahulu manusia terbiasa mencari kesenangannya sendiri dengan berbagai macam pilihan hidup. Ingat, sejak zaman dahulu manusia terbiasa mencari kesenangan bagi dirinya sendiri dengan berbagai macam pilihan hidup. Tidak sedikit di antara mereka yang menemukan kesenangan itu dengan menuruti hawa nafsu. Kita dapat menemukan potret kehidupan suram manusia dalam hal-hal tersebut. Ada yang terjerat dalam kehidupan seks bebas dan penyimpangan seks lainnya. Ada yang terjerat dengan minum-minuman atau makan-makanan. Ada juga yang terjerat dengan khayalan-khayalan, dengan berbagai kehidupan yang glamor, sehubungan dengan kecenderungan negatif, dengan berbagai macam bahayanya. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Efesus supaya hidup penuh dengan roh, dengan seluruh aktivitas hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, dari bacaan ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari, 3 atau 4 hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Pertama, Rasul Paulus memberikan peringatan dengan tegas supaya setiap orang percaya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mabuk oleh anggur. Kata mabuk oleh anggur ini sebenarnya adalah salah satu contoh hidup dalam kemabukan. Orang bisa mabuk oleh dan dengan apapun juga. Orang bisa mabuk oleh karena makanan, orang bisa mabuk oleh karena minuman, orang bisa mabuk oleh karena hobi, orang bisa mabuk oleh karena kesenangan, orang bisa mabuk apa saja. Dan ketika orang sedang mabuk oleh sesuatu hal, orang itu kemudian tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena ia lupa diri sendiri. Oleh karena itu pada saat ini Paulus mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sekali-kali ada di antara kita hidup dalam kemabukan. Anggur menjadi salah satu minuman favorit termasuk buat orang-orang Efesus. Mungkin juga minuman favorit di antara kita. Namun minuman ini bisa menjadikan mabuk. Orang-orang yang mabuk sulit sekali mengontrol diri, baik perbuatan dan perkataannya. Jemaat Efesus tidak boleh mabuk. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Paulus menggarisbawahi bahwa anggur bisa menimbulkan hawa nafsu. Orang-orang yang minum anggur terlalu banyak, melebihi dari yang diperlukan sebagai penghangat tubuh, akan mabuk dan kemudian tidak dikendalikan oleh kesadarannya, namun
dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tentu saja hal ini sangat membahayakan dan juga tidak menjadi kesaksian yang baik. Kita memang masih prihatin oleh karena di beberapa tempat, di beberapa sudut kota, daerah, dan kampung masih ada kalangan dan kelompok tertentu, bahkan juga anak-anak muda yang hidup dalam kumpulan orang-orang yang mabuk, atau bahkan mereka juga menjadi bagian dari orang-orang yang mabuk tersebut. Ini sangat memprihatinkan, dan oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sekali-kali ada di antara kita mabuk oleh anggur. Merokok dan minum minuman yang memabukkan merupakan pintu gerbang menuju kecanduan narkoba. Orang yang mabuk anggur atau kecanduan, jalannya sempoyongan, bicaranya tidak terkontrol, dan emosinya tidak terkendali. Dalam hal ini kita harus sungguh berhati-hati untuk menjaga anak-anak kita dari asap rokok dan rokok. Orang yang sudah mabuk oleh rokok akan bilang, putus cinta dapat dicari, putus rokok setengah mati. Kita harus mengetahui bahwa yang bisa membuat kita mabuk bukan hanya anggur, namun semua yang memabukkan sampai hidup kita tidak lagi dapat dikuasai. Maka semua itu harus dijauhi. Bahkan ada juga istilah workaholic, orang yang mabuk kerja, orang yang gila kerja. Hidupnya selalu dikendalikan oleh keinginan kerja, kumpul uang, dan seterusnya. Sampai tidak ada hal lain yang dipikirkan, bahkan sampai merupakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada sesamanya. Ingat, jangan sekali-kali hidup dalam kemabukan. Hal yang kedua, orang percaya harus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pesan Paulus kepada jemaat Efesus, selain tidak mabuk oleh anggur, juga agar kita hidup penuh dengan roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup penuh dengan roh berarti hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup oleh roh. Hidup yang demikian akan tampak ciri-cirinya seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Jadi hidup yang dipimpin oleh roh dalam realitas kehidupannya akan nyata buah-buah roh, akan nyata buah-buah roh. Maka jemaat di Efesus tidak boleh mabuk oleh anggur, supaya hidupnya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, melainkan supaya hidup mereka penuh dengan roh, supaya buah-buah nyata dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Puji Tuhan, haleluya. Dan ada di antara kita mabuk, supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi biarlah kita semua hidup oleh roh, hidup dipimpin, dikuasai oleh roh, sehingga yang nyata dalam kehidupan keseharian kita di antara sesama, dan ketika kita dalam hubungan dengan siapapun, buah-buah roh nyata, hidup kita menjadi berkat. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, jelas di sana disebutkan bahwa jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh roh. Adapun buah-buah roh nyata seperti yang disebutkan saya tadi katakan dalam Galatia pasal 5 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini akan nyata dalam kehidupan setiap orang yang hidup dipimpin oleh roh. Orang yang hidup dipenuhi oleh roh tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Sementara orang yang hidup dalam kegelapan membiarkan diri dijerat oleh anggur dan dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi setiap anggota gereja, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seperti jemaat di Efesus dan juga kita semua diingatkan supaya kita hidup penuh dengan roh. Kita harus berusaha mendisiplin diri agar kita tetap hidup
dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga, orang-orang percaya gemar bernyanyi, suka menyanyi. Tetapi di dalam hal ini adalah menyanyikan mazmur, puji-pujian rohani. Dan itu untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi hal yang ketiga, jangan mabuk oleh anggur, hiduplah penuh dengan roh, dan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Paulus juga mengajarkan agar anggota gereja di Efesus semakin giat memuji-muji Tuhan dengan mazmur, dengan kidung puji-pujian, dan dengan nyanyian rohani. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Paulus menegaskan setiap orang percaya hendaklah giat memuji-puji Tuhan, baik dengan mazmur, dengan kidung pujian, maupun dengan nyanyian rohani. Mereka semua harus menyanyikan itu dengan segenap hati. Bukan hanya mulut yang memuji Tuhan, namun hati juga memuji Tuhan. Jadi antara mulut dan hati seirama memuji nama Tuhan. Paulus juga mengajarkan hal yang sama kepada jemaat di Korintus, bahwa ketika kita memuji, menyembah Tuhan haruslah melibatkan seluruh hidup kita. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budiku. Maka dalam 1 Korintus 14:15, maka kita harus memuji-muji Tuhan dengan melibatkan seluruh kepribadian kita, yakni mulut kita, akal budi kita, juga roh kita, sebagai wujud dari pelaksanaan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kasih kita kepada Allah ini juga harus kita implementasikan ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, hendaklah kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Memuji-muji Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi dan segenap jiwa dan segenap hati adalah merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan yang lugas, tegas sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, dan sekaligus nasihatnya supaya kita tidak mabuk hidup dalam kemabukan, tetapi supaya kita hidup dipimpin, dipenuhi oleh roh. Dan hendaklah kita giat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Dalam Engkau memimpin kami supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kami penuh dengan puji-pujian bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun, biarlah kami mampu mengontrol diri, mengendalikan diri, supaya kami tidak hidup dalam kemabukan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk semua anggota gereja yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Yang sedang sedih, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan biarlah kami semua selalu bergiat dan bekerja setiap-tiapnya dalam keseharian hidup kami bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu, sesuai dengan panggilan hati dan juga profesi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita.